نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وتقوى الله وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama mari kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti tidak hanya kita buktikan dengan lisan kita yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, namun syukur yang paling bermakna dalam hidup kita tatkala ketika kita mampu mengorbankan diri kita, jiwa raga kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat alaihi salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik tutur katanya, manusia yang sangat sempurna ibadahnya, manusia yang sangat mencintai kita semua melebihi diri kita mencintai diri kita pribadi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya saja pada hari ini kita mengakui Muhammad sebagai Nabi kita, mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mengakui kita sebagai umatnya yang setia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sidang daripada salat Idul Adha 1444 Hijriah ini. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takwa? Karena takwa adalah harga mati dalam hidup kita. Setiap derajat pasti ada derajat yang paling tinggi, maka derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari ini di 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, tatkala dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis dari Bukhari menyampaikan bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditemukan di segelintir hari, di hari yang paling baik selama 1 tahun, melainkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah orang-orang yang beribadah di dalamnya. Maka siapa saja orang yang beribadah dari 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah dengan mengharapkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya menjadi orang, menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Syarat untuk kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita syariat Islam. Bahkan dalam Idul Qurban ini, Idul Adha ini juga ada syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka dari itu tatkala ya ikhwah, pada hari ini momentum 10 Zulhijjah ini bukan hanya momentum untuk kita sholat 2 rakaat kemudian duduk mendengarkan ceramah, tapi ada pesan moral, pesan keimanan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba yang maksimalkan dirinya untuk daripada mendekatkan diri kepada Allah. Masing-masing diri kita, inna sa'yakum lasyatta. Ada masing-masing kita untuk cara melalui Allah agar Allah merahmati kita. Ada cara masing-masing kita untuk melalui Allah agar Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Tapi ingat, untuk yang namanya merayu Allah harus ada di jalur trek yang namanya trek takwa.
Takwa tidak akan pernah bisa kita dapatkan melainkan harus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman tidak akan pernah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan harus dengan amal soleh, pembuktian dengan amal soleh. Maka banyak dalam Al-Qur'an Allah sandingkan iman dengan amal soleh. Seakan-akan Allah sampaikan kepada kita semua, kalau imanmu ingin berarti di hadapan Allah, maka buktikan imanmu dengan amal soleh. Masyaallah muslimin, sudah daripada sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Dari mimbar yang mulia ini, izinkan sang khatib menyampaikan, ada 3 jalan yang Allah telah persiapkan bagi setiap hamba yang ingin taqarrub ilallah. Idul Kurban adalah Idul Adha, adalah Id artinya kembali. Id artinya kembali. Ma'ad artinya tempat kembali. Mi'ad artinya waktu daripada tempat kembali tersebut. Maka Allah kabarkan di surah Al-Qasas ayat ke-85, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya bagi siapa saja tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan atas hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Qur'an, la radduka ila ma'ad, maka Allah akan kembalikan ke tempat yang paling mulia. Begitu pula dengan mi'ad. Mi'ad artinya waktu yang ditakdirkan dikembalikan. Maka Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran di ayat ke-9, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji kita. Janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa salah satu janji Allah kepada kita semua? Siapa saja yang telah dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menjadi pertanyaannya, apakah setiap kita kembali kepada Allah membawa takwa? Apakah setiap kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala membawa iman? Apakah sebaliknya, naudzubillah min dzalik wa iyyabillah? Maka Idul Kurban, ibadah hari ini ada jalan yang pertama yang Allah siapkan, yaitu ibadah haji. Haji, kata Nabi Muhammad SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah pokoknya adalah Arafah. Orang di Arafah tidak hanya sekedar duduk wukuf di Arafah, tapi ada makna yang sangat luar biasa. Setiap orang yang wukuf di padang Arafah, dia merenungi, dia menangis, dia menyesali. Apa penyebabnya? Sampai sekarang sholat tunggu iqamah. Apa penyebabnya hari ini kita sangat sulit melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Merenungi dia di wukuf di Arafah. Setelah sudah tahu penyelesaiannya, pergi ke Musdalifah, pergi daripada Aqabah, melempar jumrah, melemparkan semua daripada kesalahan-kesalahannya. Dan ketika dia menghadap kiblat, bukankah dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji di Baitullah, di Mekah Mukarramah, di Madinah Munawwarah, maka orang ini adalah orang pilihan. Orang pilihan yang telah Allah pilih untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Namun Allah Maha tahu tidak semuanya dipanggil untuk haji. Maka dari itu orang yang haji harus ingat adalah orang-orang yang selalu senantiasa diberuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haji ketika dia pulang daripada haji tersebut, maka dia akan mendapatkan gelar mabrur. Mabrur asal katanya birrun. Birrun artinya kebaikan yang hadir setelah keburukannya hilang. Ingat-ingat orang-orang yang sebelum haji, ingat-ingat kesalahan sebelum haji. Maka orang yang sudah disematkan Pak Haji, Ibu Haja, maka ingat-ingat gelar mabrur yang sudah kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur melainkan pahalanya jannah atau surga yang penuh dengan kenikmatan. Birrun artinya kebaikan yang hadir setelah keburukannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadilah mabrur. Masyaallah muslimin, jemaah sidang surah Idul Adha 1444 Hijriah. Kemudian yang kedua, Allah Maha tahu. Tidak semua kita bisa untuk ke Mekah, tidak semua kita bisa untuk ke Madinah, untuk berhaji pada tahun ini. Maka Allah siapkan namanya Idul Kurban. Allah siapkan amalan yang kedua, yaitu amalan kurban. Orang-orang yang berkurban inilah sebenarnya sama esensinya dengan orang-orang yang berhaji. Tatkala orang-orang yang berkurban, bukankah orang yang berhaji ketika mengenakan kain ihram, maka dia muhrim, diharamkan segala hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut.
Untuk apa? Agar daripada ujung rambut sampai ujung kakinya, Allah ingin mengenangkan, Allah ingin mengampunkan segala dosa-dosanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukankah orang yang berkurban juga dianjurkan demikian? Orang-orang yang berkurban juga adalah orang-orang yang pilihan. Orang-orang yang berkurban ini tatkala disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, dikatakan bahwasanya siapa orang yang berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan yang sangat Allah cintai di Idul Fitri, di Idul Adha, Idul Kurban, melainkan menyembelih hewan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ya ikhwah, hewan kurban yang kita kurbankannya hanya 3 juta, 3,5 juta, 4 juta. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat ke-37. La yanalallahu luhumha wala dimauha. Bukanlah darah, bukanlah daging yang sampai kepada Allah. Bukanlah kambing yang sampai kepada Allah, bukanlah darah yang sampai kepada Allah, bukan pula dagingnya sampai kepada Allah. Walakin yanalu taqwa minkum, akan tetapi takwamu yang akan sampai kepada Allah sebab daripada pengorbanan kurbanmu. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, begitu sabarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ujiannya adalah mendapatkan ayah yang kafir yang bernama Azar. Kemudian yang kedua dilemparkan ke dalam api. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai api yang nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai nar, yang apinya awalnya panas menjadi dingin dan selamat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ujian yang sangat teramat berat, yaitu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail 86 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dihadirkan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Belum sampai lama untuk daripada kecintanya kepada anaknya sudah disuruh disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bukan seperti Nabi Ibrahim. Iman kita bukan seperti Nabi Ismail yang ikhlas totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang kita korbankan pada tahun ini. Haji belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, belum sempat belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak kurban. Orang yang sudah niat pasti ada jalan. Kalau orang yang perokok satu hari 10.000, 10.000 dikalikan 300.000, 300.000 dikalikan 3 tahun, dikalikan 1 tahun, 3.600.000. Seharusnya orang yang harus berkurban adalah orang-orang yang perokok di antara kita. Itulah dikatakan Allahu yarham Kiai Haji Arif Ilham. Makanya orang-orang yang sudah niat pasti ada jalan. Sudah dicicil pada tahun ini, sudah dicicil paling tidak 300.000 setiap bulan. Sudah dicicil seberapa ketika di gajian. Bukankah orang-orang yang kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kenapa ada uangnya setiap bulan? Bahkan rela untuk menghutang. Karena dia menganggap rumah itu penting, motor itu penting, mobil itu penting. Sedangkan kurban, sudahlah kan sunnah saja. Salah. Kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ketika dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia mampu untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, maka Allah akan buat dia miskin semiskin-miskinnya. Nauzubillah min dzalik wa inna billah. Maka orang-orang yang mampu berhaji, maka berkurbanlah. Kemudian yang ketiga, haji belum mampu, seperti kurban tahun ini juga tidak memungkinkan, sudah terpakai dengan lain sebagainya. Maka yang ketiga, Allah memberikan amalan yang begitu dahsyat, yaitu puasa Arafah, yaitu kemarin. Orang yang puasa Arafah sudah jelas, sudah masuk di antara kita. Siapa orang yang berpuasa Arafah, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya di masa lalu, dan Allah jaga 1 tahun yang akan datang agar tidak melakukan maksiat. Kalaupun dia bermaksiat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardu lil muttaqin, akan cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang begitu dalam dan penyesalan yang begitu dalam. Kalaulah daripada kemarin kita haji juga belum mampu, kurban juga tidak begitu mampu, puasa juga ketinggalan kemarin, maka tepatnya pada Idul Adha pada hari ini, mari banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 223, wazkurullah, ingatlah kepada Allah ayyaman ma'dudat, berzikirlah kepada Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar pada hari-hari yang telah ditentukan Subhanahu wa taala. Apa hari tersebut? Itu hari tasyrik. 11, 12, 13 mengagungkan nama Allah. Kalau tahun ini kita bermampu berkurban, paling tidak kita melihat hewan kurban yang telah disembelih, kita lihat darahnya,
Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mampukan hamba ya Allah agar tahun depan bisa berkurban karena-Mu ya Allah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang daripada salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tidak banyak yang mungkin kita sampaikan yang harus kita perjuangkan. Perjuangan kita kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhlah jauh. Maka dari itu, momentum daripada Idul Adha ini, momentum daripada Idul Kurban ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban pada tahun ini, jangan sampai kita mampu berkurban dengan uang yang kita miliki. Dan jangan sampai kita hanya mengorbankan hewan kurban tapi tidak mampu berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban asal katanya korban. Kurban artinya orang yang sangat dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takarrub ila Allah yang sangat dekat. Maka dari itu, mari sama-sama kita memanfaatkan momentum sisa-sisa daripada Idul Adha ini. Masih ada hari tasyrik, hari 11, 12, 13. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan amal soleh kita, Allah kuatkan daripada istri, anak, cucu keturunan kita agar bisa membawa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ya maulana Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa 'allimina wa talabatana wa thalibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Subhanahu wa taala. Mari sama-sama sebelum kita menutup daripada kesempatan pada pagi hari yang begitu mulia, yang sangat berbahagia. Tidak ada orang yang paling berbahagia pada hari Id ataupun Idul Adha ini melainkan telah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setiap kita adalah Nabi Ibrahim. Setiap Nabi Ibrahim pasti ada Nabi Ismail. Setiap kita ada Ismail. Apakah Ismail itu? Ismail itu adalah barang yang kita cintai. Apapun yang kita cintai, maka kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang terdahulu telah mengajarkan kita adab. Apabila orang yang telah memberikan kita berupa yang namanya barang ataupun apapun itu, maka kita diajarkan mengucapkan terima kasih. Apa makna terima kasih? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima, maka kasihkan lagi kepada orang yang berhak. Terima, maka berikan lagi kepada orang banyak. Terima, maka berikan lagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dengan momentum daripada Idul Kurban ini, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa dari orang tua kita, dosa-dosa di masa lalu, dosa-dosa di masa sekarang, dan dosa-dosa yang akan datang. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang berhaji pada tahun ini di seluruh dunia, berkhusus di Indonesia, berkhusus Kalimantan Barat, berkhusus jamaah haji di Pontianak, mudah-mudahan Allah berikan daripada haji yang mabrur. Allah
terima pahala hajinya. Begitu pula dengan kita semua yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkemampuan untuk berkurban pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah terima amalan kurban kita, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Arafah kemarin, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Dan begitu pula kepada saudara-saudara kita yang juga tidak berhaji, tidak berkurban, tidak pula berpuasa pada kemarin hari raya Arafah, mudah-mudahan Allah tetap berikan kekuatan iman, Allah berikan kekuatan hidayah, taufik inayahnya, agar kita semua tetap terus berfastabiqul khairat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ذنوبنا ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun yang kami tidak sengaja, dosa yang tampak maupun yang tak tampak, dosa di masa lalu, di masa sekarang, dan dosa yang akan datang ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Wali abaina, ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah, melepuh kulitnya ya Allah untuk memperjuangkan kami agar kami bisa bersekolah ya Allah. Kasih sayang dan berikanlah kasih sayangmu ya Allah kepada ayah kami ya Allah. Wali ummahatina ya Allah, berikanlah kasih sayangmu, rahmatmu kepada ibu kami ya Allah. 9 bulan 10 hari telah mengandung kami ya Allah, mempertaruhkan nyawa dan darahnya untuk kami ya Allah. Maka berikanlah pahala, berikanlah kebaikan itu surga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wali auladina wali ahlina ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah di antara fitnah akhir zaman ini ya Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh salehah, hafiz Al-Quran, taat kepadamu ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tolonglah diri kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, mobil khusus daripada Ikhwan dan Palestin ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jika-jika pada hari ini ya Allah, di antara kami yang mempunyai hajat, maka mudahkanlah hajat kami ya Allah. Di antara kami yang mempunyai hutang ya Allah, maka lunaskan hutang kami ya Allah. Di antara kami yang belum berpasangan ya Allah, berikanlah jodoh yang terbaik ya Allah. Di antara kami yang belum mendapatkan anak cucu keturunan, berikanlah anak cucu keturunan yang hafiz Al-Quran, saleh salehah, dai alim alimah, dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Akhrijna ya Allah ya Rahman ya Rahim min az-zulumati ila nur rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa 'idan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyina akhlaqana bi jahil Qur'an واحسن أعمالنا بذكر القرآن وبين وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.